menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 dibandingkan dengan negara Asia lain yang masih tumbuh di bawah level pra-pandemi. Ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh cepat hingga melampaui kondisi sebelum pandemi. Meski optimistis, Bank Dunia tetap mengingatkan ada kerentanan. Untuk jangka menengah dan panjang, kondisi industri manufaktur dan perdagangan Indonesia jadi sorotan. Sektor ini dinilai masih kurang berdaya saing dibandingkan dengan negara lain di kawasan. Dampaknya panjang, saudara, terhadap middle income trap. Kita ke data ekonomi yang menunjukkan kerentanan. Walaupun terakselerasi, PEM FEB Universitas Indonesia bilang perekonomian Indonesia menunjukkan adanya indikasi permasalahan struktural. Dengan pertumbuhannya sebagian besar didorong oleh faktor musiman. Sekitar 45% dari aktivitas ekonomi Indonesia ditopang oleh hanya 3 sektor, yaitu pertanian, pengolahan, dan juga perdagangan. Ketiga sektor ini, saudara, melanjutkan tren pertumbuhan di bawah rata-rata nasional. Kita lihat datanya. Ketika ekonomi tumbuh 5,05% di kuartal 2 lalu, 3 sektor ini tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pertanian misalnya 3,25%. Kemudian industri pengolahan 3,95% dan perdagangan 4,86%. Nah, 3 sektor ini juga sangat memengaruhi kondisi kelas menengah. Kami ingatkan kembali, saudara, definisi kelas itu apa sih? Yuk kita ke data berikutnya. Yang di layar ini adalah definisi masing-masing kelompok, saudara. Miskin di Indonesia adalah kalau pengeluarannya kurang dari Rp535.000 per bulan. Rentan miskin adalah kelompok yang tahun depan bisa jadi miskin. Kemudian calon menengah saat ini kurang dari 10%-nya mungkin jadi miskin dan lebih dari 10% bisa ke rentan miskin. Nah, sedangkan menengah ini kurang dari 10%-nya mungkin jadi rentan atau jadi miskin. Nah, sedangkan kelas atas adalah dengan pengeluaran 17 kali dari garis kemiskinan. Kita ke data selanjutnya, saudara. Kami masih memakai data dari Susenas dan juga LPEM FEB UI yang menjadi perhatian serius bahwa tingkat pekerjaan informal itu masih cukup tinggi, saudara. Lebih dari setengah pekerja calon kelas menengah dan lebih dari 40% pekerja kelas menengah itu tidak memiliki pekerjaan formal. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam stabilitas pekerjaan di kalangan kelompok pendapatan yang lebih tinggi, masih ada sejumlah besar pekerja yang tidak mendapatkan manfaat dari pekerjaan formal dan stabil yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi mereka dalam jangka panjang. Nah, inilah mengapa kelas menengah dan calon menengah memang sangat rentan terguncang daya beli. Kelas menengah turun, daya beli turun tidak bisa dilepaskan oleh sumber mata pencarian. Nah, sejumlah sektor manufaktur seperti alas kaki dan tekstil belum bisa bangkit dari pandemi. Indeks manufaktur kita, saudara, juga di bawah level ekspansi. Ini relate dengan data perbankan ini. Kredit investasi secara bulanan masih tumbuh tetapi melambat. Kredit modal kerja juga demikian, saudara. Juga kredit konsumsi yang melandai. Nah, kita kembali ke penjelasan LPEM FEB UI. Stagnansi yang persisten terjadi di sektor pengolahan, menguatkan indikasi terjadinya deindustrialisasi prematur. Lebih lanjut, pertumbuhan perdagangan besar dan eceran di bawah 5% menyiratkan adanya potensi pelemahan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Kondisi manufaktur yang tidak baik-baik saja ini pada akhirnya mengerem kesejahteraan tenaga kerja. Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Dian Ediana Ray, bilang kondisi kelas menengah juga bisa dibaca dari perubahan pola manufaktur yang sebelumnya padat karya menjadi padat modal atau heavy machinery. Tentu ini bukan semata-mata karena karena dampak COVID semata-mata, tetapi memang ada shifting di dalam
bagaimana sekarang industri berkembang gitu tadi. Mungkin itu menjadi sangat relate kepada heavy technology dan lain sebagainya. Dan juga mungkin juga orang kemudian lebih berhati-hati di dalam merespon terhadap permintaan dari masyarakat yang diperkirakan rendah. Nah itu yang itu kalau kita lihat Iba, teman-teman sekalian, ini isu-isu ini menurut saya memang tidak bisa dijawab dari satu aspek. Misalnya kalau dalam hal ini tentu salah satu yang paling penting kita perhatikan itu adalah terkait dengan isu misalnya yang terkait dengan masalah industrial and investment policy. Sementara itu Bank Indonesia juga bilang pertumbuhan kredit memang didukung oleh korporasi padat modal, sedangkan kredit korporasi di sektor padat karya perlu ditingkatkan. Pertumbuhan kredit juga didukung oleh sisi permintaan yang tetap baik dari korporasi, terutama korporasi di sektor padat modal, sedangkan permintaan kredit korporasi di sektor padat karya perlu terus ditingkatkan. Sementara itu, permintaan kredit rumah tangga terutama tetap terjaga, terutama pada sektor properti. Saudara, kredit sektor investasi melandai, kredit modal kerja turun, daya beli dan jumlah kelas menengah yang turun jadi tantangan yang akan dihadapi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sudah bergabung ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Tengku Rifki. Selamat pagi Mas Rifki. Pagi Mbak Putri, apa kabar Mbak? Baik Mas Rifki. Ya Mas Rifki, jumlah kelas menengahnya turun, kredit korporasinya juga beralih dari padat karya ke padat modal. Ada permasalahan struktural apa antara shifting perilaku korporasi dan tenaga kerja atau masyarakat kita? Oke, sebetulnya mungkin dari korporasi, terutama sektor manufaktur, yang menjadi isu utama bukanlah shifting dari karakteristiknya dari padat karya menjadi padat modal. Karena memang kalau kita lihat dari berbagai negara berkembang lainnya yang sudah lebih maju atau bahkan negara maju pun juga melewati fase di mana sektor manufakturnya itu bertransisi dari sektor padat karya menjadi padat modal. Jadi ini memang adalah proses yang alamiah terjadi kalau memang sektor manufaktur ini semakin develop. Tapi yang menjadi isu sekarang adalah sektor manufaktur di Indonesia itu cenderung melambat produktivitasnya dan pertumbuhannya ini berada secara konsisten di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, dan tren ini sudah terjadi paling tidak sejak tahun 2010. Nah inilah yang menjadi indikasi adanya deindustrialisasi prematur, sehingga kemudian ini yang menyebabkan atau ini yang menjadi indikasi bahwa produktivitas sektor-sektor manufaktur kita turun, sehingga kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja secara formal juga menjadi berkurang dari tahun ke tahun. Artinya ada permasalahan untuk penyerapan sektor tenaga kerja. Regulator jadi harus merespon apa kira-kira? Shifting ini kan juga dialami oleh Tiongkok gitu ya. Transisi dari padat karya ke modal, kemudian dari padat karya infrastruktur ke padat modal seperti teknologi. Indonesia harus bagaimana dengan kondisi yang sama ini? Mungkin pertama yang perlu dilakukan adalah mengkaji lebih lanjut terkait dengan regulasi-regulasi yang sudah ada saat ini. Beberapa regulasi ini kita melihat ada yang justru kontraproduktif dengan pertumbuhan atau penciptaan nilai tambah di sektor manufaktur. Ini pun juga sudah sering dikeluhkan oleh berbagai macam industri bahwa beberapa regulasi kita itu tidak friendly untuk kemudian mendukung ekspansi dunia manufaktur di dalam negeri. Beberapa contohnya adalah misalnya kebijakan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang membuat industri manufaktur kita kesulitan mendapatkan bahan baku yang affordable atau juga yang kualitasnya memadai. Jadi kondisi-kondisi seperti inilah yang memang perlu dikaji ulang daripada kemudian pemerintah mengeluarkan tambahan regulasi atau peraturan. Tapi mungkin yang pertama yang perlu dikaji itu adalah apakah ada kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang justru selama ini menghambat pertumbuhan produktivitas manufaktur, dan ini pun juga sebetulnya tidak dilakukan oleh
negara lain, karena beberapa negara lain misalnya yang industri manufakturnya cukup maju, justru mereka sangat friendly terhadap ekspansi dan growth di sektor manufaktur. Nah, regulasi kita belum sampai ke tahap itu sejauh ini. Jadi instead of membuat regulasi baru, mungkin ini ada beberapa yang bisa kita pertimbangkan ulang. Oke, ini bisa diperhatikan untuk pemerintahan berikutnya soal bagaimana mengkaji regulasi yang ada supaya jangan sampai terjadi seperti yang di Tiongkok tadi. Mas Rifki, lebih dari 40% pekerja kelas menengah ini tidak memiliki pekerjaan formal. Apakah selama komposisinya begini Indonesia sulit keluar dari middle income trap karena dengan pendapatan tak tentu jadinya berimbas kepada daya belinya juga yang semakin rentan? Persis, Mbak. Jadi memang dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, tadi selain memang kepastian kerjanya atau job security-nya juga rendah, banyak program yang pekerja-pekerja ini tidak dapatkan. Misalnya seperti jaminan sosial atau jaminan ketenaga kerjaan, bahkan income-nya sendiri pun tidak tetap untuk misalnya beberapa waktu mendatang. Nah, ini membuat mereka sendiri pun juga tidak terlalu produktif, satu. Kedua, saat mereka dihadapi dengan tekanan ekonomi atau tekanan di pasar ketenaga kerjaan, mereka sangat mudah turun, misalnya dari yang tadinya middle class ke calon kelas menengah atau bahkan ke kelompok rentan. Nah, inilah yang perlu diwaspadai bahwa sebetulnya memang banyaknya di sektor informal ini bukan menjadi penyebab kita ini menjadi rentan, tapi memang kemampuan dari sektor-sektor ekonomi kita itu membuat mereka menjadi tenaga kerja formal lah yang membuat kita jadi cukup rentan terhadap potensial shock atau krisis di ekonomi mendatang. Makin banyak yang informal ya, makin rentan, justru lebih sulit ya kelas menengah ini untuk naik dibandingkan justru turun ke kelas yang lebih rendah begitu atau ke kategori miskin. Nah, Mas Rifki, di 2023 72% lebih calon kelas menengah bekerja di sektor dengan produktivitas yang rendah. Gimana hitungan Anda 5 tahun ke depan? Apakah kelompok ini masih bertahan atau justru turun ke kelas rentan miskin? Ini memang ada isu terkait supply dan demand. Dari sisi demand-nya itu sendiri memang sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi ini perlu meningkatkan produktivitasnya lebih lanjut, sehingga kemudian mereka bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. By nature, memang beberapa sektor bernilai tambah tinggi di sisi jasa misalnya seperti sektor keuangan atau telekomunikasi dan teknologi ini memang by nature tidak bisa menyerap tenaga kerja terlalu banyak. Beda seperti sektor pertanian dan manufaktur. Tapi kemudian ini juga bisa diekspansi lebih lanjut. Nah, yang menjadi kunci dari sisi demand-nya ini adalah sektor manufaktur kita itu perlu peningkatan produktivitas secara masif dan juga ekspansi yang secara signifikan, sehingga penyerapan tenaga kerja bisa lebih besar dan tenaga kerja yang tadinya informal bisa menjadi formal. Dari sisi supply, ketenaga kerjaan kita ini sendiri juga perlu ditingkatkan skill dan kemampuan dasarnya agar mereka lebih mudah untuk mengakses pasar ketenaga kerjaan. Kalau kita lihat misalnya dari berbagai macam skor atau indikator, ini menunjukkan satu skor visa kita relatif rendah, bahkan salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Vietnam yang level ekonominya di bawah kita sedikit, itu justru memiliki skor visa yang sangat tinggi, sehingga mereka bisa tumbuh pertumbuhan ekonominya juga cukup signifikan. Bahkan terakhir mereka bisa tumbuh di kisaran 7% lebih. Nah, itu dari sisi supply-nya. Begitupun juga program-program pelatihan. Kita lihat misalnya di Indonesia itu yang paling banyak menganggur justru kelompok SMA dan SMK. Padahal mereka yang memiliki skill kejuruan khusus. Artinya adalah kurikulum atau kompetensi yang diajarkan di bangku SMA dan SMK tidak cukup untuk menyiapkan mereka bisa masuk ke pasar tenaga kerjaan. Jadi ini yang memang perlu di-solve paling tidak di masa pemerintahan mendatang agar kemudian kita tidak semakin turun di masyarakat kelas menengah atau bahkan kita bisa lebih parah dari itu. Oke, lagi-lagi PR-nya adalah bagaimana manufaktur ini bisa produktif, jadi bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, tapi di satu sisi juga pemerintah harus mempersiapkan bagaimana sumber daya yang disediakan di Indonesia. Mas Rifki, kita ke kelompok calon kelas menengah. Bagaimana membuat mereka bisa naik kelas? Konkretnya seperti apa? Kalau bilang akses permodalan, sekarang tidak hanya perbankan, tapi ada banyak techfin yang aksesnya lebih mudah. Singkat saja.
Saya rasa ini memang kembali lagi ke penciptaan lapangan kerja. Kalau modal ini kan memang sangat risky, apalagi itu secara tidak langsung mendorong mereka harus menjadi entrepreneur. Tapi yang lebih stabil adalah penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi. Inilah yang kemudian bisa menyelamatkan banyak tenaga kerja tadi untuk memiliki daya beli yang cukup tinggi dan stabil di masa yang cukup panjang. Oke, jadi artinya ini menjadi PR juga bagi pemerintah ke depan bagaimana bisa mengkaji lagi tadi regulasinya, di satu sisi juga harus meningkatkan bagaimana sektor manufaktur supaya imbasnya tadi ya bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, tapi di satu sisi sumber daya lagi yang harus ditingkatkan tentunya untuk menyelamatkan bagaimana kelas menengah jangan sampai turun atau kalau bisa justru naik. Terima kasih Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI Mas Tengku Rifki sudah bersama di Kompas Bisnis, sehat selalu. Terima kasih Mbak.